Jadi memang seorang tim leader-nya yang berkaitan dengan food manufacturing atau terkait dengan produk-produk pabrik yang produk-produknya ini dikonsumsi, ini head-nya harus paham HACCP, GMP, food safety gitu ya. Halo teman-teman safety semuanya, ketemu lagi dalam program Upskill. Pada Upskill kali ini kita akan bahas terkait dengan HACCP. Mungkin ini masih berkaitan dengan food safety ya, dengan food safety, dengan GMP kemarin di Upskill sebelumnya. Kita bahas juga terkait dengan bagaimana kita penanganan terkait dengan produk ya di food manufacturing, di skincare atau mungkin di perusahaan-perusahaan farmasi. Nah, di sini kita bahas terkait dengan HACCP-nya. Ini masih berkaitan dengan GMP. Kemudian kalau kita lihat-lihat ya, HACCP ini mirip-mirip ini kalau orang safety akan berkaitan dengan gradasi. Nah, teman-teman yang sudah belajar gradasi, kurang lebih ini tata caranya, metodenya mirip-mirip ya antara gradasi dan juga GMP. HACCP di sini adalah Hazard Analytical Critical Control Point. Jadi penganalisa terkait dengan bahaya, tapi berkaitan dengan produk. Ya, kalau di hierarki kan berkaitan dengan bahaya dan risiko terkait dengan orang, alat gitu ya. Tapi kalau HACCP kita fokusnya ke produk. Nah, HACCP kita definisikan sebagai sistem yang berdasarkan ilmiah dan sistematis yang mengidentifikasi bahaya spesifik dan tindakan pengendaliannya untuk memastikan keamanan pangan. Nah, sebenarnya metodenya sama dengan HIDADC, tapi di sini dititik beratkan pada produk ya, entah itu pangan, entah itu obat, ya, entah itu skincare gitu ya. Karena memang kalau di perusahaan-perusahaan skincare kan memang harus wajib juga terkait dengan HACCP. Kemudian secara ringkas, HACCP diaplikasikan dengan langkah-langkah sebagai berikut, mungkin sama ya kita dengan dari sila. Pertama, kita perhatikan dengan kondisi materialnya. Material ini kandungannya apa sih? Ya, kemudian prosesnya, proses material datang kemudian diproses ya, entah itu jadi bahan baku jadi bahan setengah jadi bahan ready untuk dikonsumsi ya dari awal sampai akhir. Oke. Yang kedua, terkait dengan identifikasi bahaya dan potensial ya terdapat munculnya dari suatu proses tadi. Entah itu dari bahannya, entah itu dari prosesnya, entah itu dari packingnya gitu ya. Ada nggak potensi-potensi yang bisa membahayakan ke produk? Ya. Yang ketiga, kita lakukan pengendalian dan pemantauan. Ya, pengendaliannya apa? Mungkin kalau kita lihat hierarkinya ya sama dengan hierarkis ya, dari mulai eliminasi sampai dengan ada APD nanti. Kemudian yang keempat ada melakukan dokumentasi semua yang sudah terdata tadi, dimonitor dan juga tercatat ya, dan juga nanti endingnya harus memastikan penerapan HACCP ini dilakukan berkesinambungan. Nggak cuma di antara bahan datang saja, tapi nanti sampai produknya ini sampai konsumen dan berlanjut terus menerus. Oke, kemudian terkait dengan prinsip HACCP, Hazard Analytical Critical Control Point. Pertama, kita harus membuat daftar semua potensi bahaya yang mungkin ada ya, dan terkait dengan setiap langkah. Melakukan analisa bahaya untuk mengidentifikasi bahaya yang signifikan dan mempertimbangkan tindakan apapun untuk mengendalikan bahaya yang teridentifikasi. Nah, di sini ya teman-teman berarti apa? Kita harus tahu setiap tahapannya, kemudian tahu setiap produk ini mengandung apa dan potensi bahayanya apa. Kemudian apa? Mempertimbangkan tindakan pengendalian. Ya, tindakan pengendalian. Berarti apa nih? Kira-kira kalau memang produknya A, oh ini nggak cocok di suhu sekian. Berarti kita simpannya di suhu sekian nih. Sesuai dengan yang tertera dalam produk. Termasuk produknya ya. Kalau kita memang kita beli bahan bakunya juga sudah harus tertera apa namanya? COA ya. Oh misal produknya apa nih? Kalau makanan coklat gitu.
ya akan aman di suhu 20 sampai dengan 30 derajat misal. Jadi kita nggak boleh nyimpen di bawah dari 20 sampai di atas 30. Nanti akan menyebabkan apa? Entah itu produk itu rusak, entah itu produk itu jadi berbahaya. Bisa loh nanti misal kalau memang mungkin telur kali ya, disimpan suhu sekian gitu kan, nanti mempercepat expired atau seperti apa gitu kan, karena karakter produk ini kan beda-beda. Kemudian setelah tadi kita tentukan faktor penyebab dan juga tindakan langkah pengendalian, kemudian kita tentukan apa? Titik kendali kritikal. Ya, critical control point-nya apa sih? Ya, poinnya di mana? Ya tadi batas ya, batas atas dan juga batas bawahnya. Terkait mungkin dengan penyimpanan, ya tadi suhu misal, atau penumpukan material, batas minimalnya berapa, maksimalnya berapa. Misal, kita datang produknya misal gula gitu ya, atau tepung lah ya. Oh, tepung itu aman, ditumpuk di berapa karung, misal 4 karung. Lebih dari itu, nanti potensi yang tengah atau yang bawah bisa jadi rusak, ya atau kropos gitu. Kemudian, menentukan sistem pemantauan di setiap critical control point untuk menentukan tindakan korektif. Nah, di sini menentukan sistem pemantauan untuk setiap critical control point. Ya, pemantauan seperti apa? Misal, kalau memang kita akan menyimpan suatu produk ya dengan suhu sekian, berarti pemantauannya apa nih? Oh Pak, berarti untuk pemantauannya kita harus memasang apa tuh? Pengatur suhu ya, atau termometer ya, termometer ruangan. Termometer ruangan misal di gudang ini untuk penyimpanan produk-produk yang mungkin harus disimpan dengan suhu sekian. Nah, indikator kita untuk monitoring itu menggunakan termometer. Ketika ada penaikan suhu atau penurunan suhu, nanti bisa termonitor. Nah, kemudian ya setelah tahu nanti tindakan koreksinya apa. Misal, oh Pak, di sini jam siang, umpama jam 12 gitu ya, suhunya naik. Jadi berpotensi membahayakan produk tadi. Produknya jadi rusak dan lain-lain. Berarti apa nih tindakan korektifnya? Kalau suhunya naik misal, nanti disediakan pendingin ruangan. Gitu ya. Kalau suhunya lebih dari 30, ya nanti ada pendingin ruangan yang dinyalakan. Jadi suhunya turun lagi. Nah, di sini tindakan-tindakan koreksinya juga harus disiapkan. Kemudian terkait dengan memvalidasi rencana HACCP dan prosedur verifikasi. Divalidasi, dipastikan ya HACCP-nya dan prosedur validasi. Pengecekan mungkin ada checklist gitu ya. Pengecekan checklist harian terkait dengan produk, terkait dengan area. Dan terakhir terkait dengan prinsip HACCP di sini adalah menerapkan dokumentasi dan penyimpanan rekaman. Kebutuhannya untuk apa? Terkait dengan penyimpanan rekaman ini atau sistem dokumentasi ini, pertama biasanya ya terkait dengan misal ada audit. Ya, ada audit misal terkait dengan GMP atau terkait dengan food safety-nya. Di sini penyimpanan produknya seperti apa? Pengendalian terkait dengan critical control point. Oh ini Pak buktinya. Oh ini hasil checklist hariannya. Oh ini pengendaliannya kalau memang ada suhu turun misal gitu ya. Atau ada mungkin pes datang pengendalian seperti apa. Nah ini harus ada dokumentasinya. Kalau nggak gitu nanti kan apa ya? Ya nggak ada bukti bahwa kita sudah penerapan. Kan kalau kita kembali ke ISO kan, semua tindakan atau semua pekerjaan itu harus ada dokumentasinya. Kalau nggak ada dokumentasinya berarti apa? Ya nggak dikerjakan prosedurnya. Berarti ini ya harus terdokumentasi. Biasanya untuk keperluan audit ataupun untuk apa ya? Continuous improvement. Ya, ini tujuan besarnya lah. Untuk continuous improvement biar apa? Ketika nanti ada perbaikan-perbaikan, kita punya catatannya nih. Dulu sekian, perbaikannya ini. Jadi rencana improvement tahun depan seperti apa? Nah, itu sebagai dokumen untuk continuous improvement di perusahaan. Oke, selanjutnya ya terkait dengan langkah-langkah bagaimana kita menerapkan HACCP di perusahaan. Pertama, kita harus membentuk tim HACCP. Siapa ini timnya? Ya, biasanya timnya ini yang memang berkaitan dengan produk ya. Perwakilan masing-masing divisi yang memang mereka bersentuhan dengan produk. Dari mulai wah ini ujung ke ujung ini ya timnya. Mulai dari divisi yang beli, purchasing, kalau beli barang ini dasarnya apa?
Kemudian barang sudah dibeli diterima oleh warehouse, berarti ada perwakilan dari warehouse, ya, penyimpanan barang seperti apa. Kemudian setelah barang diterima, disimpan, ya, ada proses produksi, berarti ada orang produksi perwakilannya. Kemudian setelah diproduksi, ya, ada pengecekan bahan ini rilis atau tidak. Ada tim QC, biasanya jadi ketuanya di sini ya. Jadi ketua HACCP ini biasanya tim QC. Kemudian setelah barang jadi, ya, lagi packing mau siap dikirim, ini ada tim distribusi, ya. Kemudian kalau ada produk atau ada mesin trouble, ada tim teknis yang memperbaiki, berarti perwakilan dari tim maintenance, ya. Dan nanti dikoordinir oleh ketua, biasanya ketuanya dari factory manajernya atau plant manajernya. Jadi perwakilan masing-masing divisi ini harus terlibat, ya. Kemudian biasanya diketuai oleh si factory manajernya. Gitu ya. Ini untuk tim HACCP. Harus ada perwakilan dari masing-masing divisi yang tadi berkaitan. Mungkin kalau divisi-divisi lain yang tidak terlalu berkaitan, mungkin ya nggak perlu dimasukkan ya. Misal orang finance gitu kan memang nggak kontak dengan produk ya. Ya jadi ya nggak usah. Jadi ini yang apa? Poin pentingnya adalah divisi-divisi yang bersentuhan langsung dengan produk. Nah, kemudian yang kedua, mengidentifikasi ruang lingkup. Ruang lingkupnya apa? Barang datang simpen, simpennya berapa lama, di mana? Kemudian proses produksinya seperti apa? Ya, sampai barang ini, produk ini diterima oleh si konsumen. Selanjutnya, ini ada pendeskripsian produk. Produknya harus dideskripsikan. Tercantum, ya, ini produk apa? Cair, padat, ya, gas, warnanya apa, ya, kemudian bisa nggak dia baunya apa? Ini kan bisa kontaminasi ya. Kalau kita kemarin bahas GMP kan ada potensi kontaminasi. Dan di sini juga HACCP pencegahan untuk kontaminasi, makanya produknya harus dideskripsikan. Kemudian mengidentifikasi tujuan penggunaan dan penggunaan ini ya, penggunaan produknya. Jadi produk ini gunanya untuk apa? Diminum kah? Kemudian dimakan kah? Dioles kah? Ya, ini tercantum pada label produk. Teman-teman beli obat gitu kan, hanya untuk obat luar kan gitu ada kan ya. Kalau obat luar berarti nggak boleh diminum, ya. Jadi tercantum penggunaan produknya ini untuk apa. Nah, kemudian kita harus membuat diagram alir. Diagram alir ini apa? Ini biasanya tim head of HACCP-nya ini ya, atau head of GMP yang buat diagram alir. Diagram alir dimulai dari produk bahan baku datang, ya, bahan baku datang, kemudian bahan baku disimpan, bahan baku diolah, bahan baku di packing, sampai dengan bahan ini jadi nyampe ke konsumen, ya, bisa dikonsumsi oleh konsumen. Ini dibuat diagram alirnya. Biasanya apa teman-teman? Nanti di setiap proses itu udah ada keterangannya tuh. Oh, di warehouse critical control point-nya ini. Di produksi ini. Ya, di distribusi, di packing ini. Kemudian mungkin kalau konsumen ke toko gitu ya, ke department store misal produknya daging gitu kan. Oh, critical control point-nya ini. Sebelum nyampe ke konsumen. Nah, ini ya. Kemudian menginformasi diagram alir di lapangan. Ya, kita sesuaikan bagan yang sudah disetujui ini dipakai atau tidak. Ya, bagan atau alir diagram yang sudah dibuat ini bisa berjalan atau tidak, atau cuma sekadar diagram tapi nggak bisa dilaksanakan. Ya, jadi dipastikan diagram alir yang sudah dibuat ini bisa dijalankan. Ya percuma kita buat SOP bagus-bagus tapi nggak jalan gitu kan. Jadi memang kita harus konfirmasi ke lapangan. Mungkin kalau memang ada perubahan ya, ternyata dari diagram yang kita buat di lapangan kesulitan untuk menerapkan. Jadi gimana, Pak? Dari setelah kita investigasi ternyata ada saran nih dari tim lapangan. Ya, ada perubahan di proses penyimpanan misal. Yang awalnya mungkin di palet ganti racking misal gitu ya. Awalnya diagramnya kita buatnya palet gitu kan. Tapi di lapangan ternyata kesulitan. Ya, diusulkan perbaikan dipasang racking. Jadi penyimpanannya pakai rak. Nah, ini bisa dibuat seperti itu. Kemudian ya, tadi kan sudah dijelaskan terkait langkah-langkahnya dari mulai membentuk tim sampai ke mengonfirmasi diagram alir. Nah, kita bahas satu-satu. Untuk membentuk tim HACCP,
dan mengidentifikasi ruang lingkup. Ini pertama tadi ya. Nanti apa? Di sini anggota tim harus berasal dari bidang yang multidisiplin. Tadi mungkin sudah kita bahas tadi. Orang QC, kemudian orang produksi, orang teknik, orang mikrobiologi ini biasanya orang lab ya. Dan lain-lain. Atau bisa berasal dari pihak eksternal sebagai konsultan. Wah ini boleh ini. Ya. Boleh nggak Pak pakai pihak luar? Ya boleh. Ya, yang punya ilmunya, yang punya kompetensi di situ ya silahkan. Kemudian ketua HACCP harus yang mampu memahami teori HACCP atau sistem keamanan pangan. Nah ini teman-teman. Jadi si siapa production manager atau mungkin factory manajernya harus paham nih HACCP. Ya, kalau nggak paham nanti gimana? Jadi memang seorang tim leadernya yang berkaitan dengan food manufacturing atau terkait dengan produk-produk pabrik yang produk-produknya ini dikonsumsi, ini head-nya harus paham HACCP, GMP, food safety gitu ya. Jadi dia harus training nih. Kalau emang belum bisa di-training kan, ya gimana dia mau memimpin tim, mau menerapkan HACCP kalau ketuanya sendiri tidak paham. Nah ini ya, jadi pastikan dia memahami teori HACCP melalui sistem keamanan pangan tadi. Kemudian, tim HACCP juga sudah diberikan pelatihan terkait dengan prinsip HACCP, langkah-langkah, dan serta peran ya, dan fungsi HACCP. Nah ini, teman-teman, kan berbagai divisi tadi kan. Dari mulai orang purchasing, orang warehouse, orang produksi, QC-nya, ya, distributor, mama sampai ke toko. Ini kan nggak semuanya paham. Ya berarti apa? Umpama nih yang sudah tersertifikasi atau sudah punya ilmunya adalah ketua timnya. Berarti apa? Ketua timnya harus deliver ilmu tuh ya kepada timnya yang terkait dengan HACCP tadi. Di training orangnya. Kalau memang nggak punya waktu berarti apa? Bisa manggil trainer dari luar, dari Garuda gitu ya, untuk mengajarkan HACCP di perusahaan ini seperti apa. Jadi wajib itu si timnya yang sudah dibentuk, ya anggota timnya harus di training, dipastikan mereka bisa untuk menjalankan HACCP-nya. Ya, ada mungkin kalau resminya gini lah ya. Untuk tim berarti ada SK-nya nih, diangkat oleh perusahaan bahwa si A, si B, si D ini diangkat menjadi tim HACCP. Kemudian training berkala, training terkait dengan food safety, handling produk, ya, sampai ke CCP dan lain-lain. Nah, ini harus di training ya, teman-teman ya. Nah, oke, kemudian jika keahlian yang relevan tidak tersedia secara internal, maka dapat menggunakan pendapat ahli atau eksternal dari sumber pengaduan yang lain. Tadi ya, bisa ambil konsultan gitu. Kemudian, mengidentifikasi ruang lingkup sistem HACCP dan PRP yang sesuai. Ini tadi ya, mengidentifikasi ruang lingkup, skup-skupnya apa saja. Ini sudah kita bahas. Oke, pertama di sini kita terkait dengan mendeskripsikan produk. Teman-teman kalau beli produk itu ya sekarang sudah ini ya, sudah semuanya produk seperti itu. Dideskripsikan produknya apa, ya, nama produknya apa, berarti judulnya, ya, ada nama produknya apa. Kemudian komposisinya apa, teman-teman beli mie instan, beli snack, ya, beli minuman, pasti tertera komposisi ini kalau bagi yang sudah tersertifikasi ya, sudah BPOM, sudah PYRT mungkin ya, kalau di UMKM PYRT, BPOM gitu kan. Ini komposisi wajib terlampir, mengandung apa saja, ya. Kemudian karakteristik, baik itu biologi, kimia maupun fisika dari si produk ini. Cara produksi, ya, cara pengemasan, kemudian informasi pada label, penyimpanan, ya, kemudian ada distribusi, instruksi dan rencana penggunaan sampai target pengguna siapa saja. Ini kita deskripsikan. Kalau mungkin konsumen tadi ya, kalau konsumen berarti ya terkait dengan bagaimana komposisi produk dan lain-lain. Tapi kalau diproduksi, ya ini kandungan produk ya, kemudian mungkin cara penyimpanan iya, ya, cara handling seperti apa, ya, dan juga target penggunaan nanti untuk siapa saja, untuk produk apa saja. Ini terlampir dalam kitab pembelian. Kalau diproduksi berarti
kita yang beli bahan baku, kalau konsumen berarti apa? Produk yang sudah jadi. Berarti HACCP juga akan berlaku pada konsumen dong Pak. Oh iya, ya konsumen juga harus paham, gitu. Ya terkait dengan definisi produk ya. Jangan sampai konsumen ini beli produk tapi nggak tahu yang dibeli apa, ya. Cuma yang diiklankan aja. Padahal yang diiklankan dengan isi produknya kan belum tentu sesuai ya. Oke, kemudian di sini kita harus bisa mengidentifikasi tujuan penggunaan produk dan penggunanya siapa. Ya. Rencana penggunaan berisi instruksi apakah produk siap untuk dikonsumsi ataukah perlu diolah lebih lanjut. Ya, ada instruksi kerja apa nih? Misal teman-teman kalau beli apa ya? Kalau beli sarden gitu ya. Di sini apakah sardennya ini bisa dikonsumsi langsung atau bisa atau harus dimasak dulu? Ya. Jadi memang harus tertera. Oh, ini bisa dikonsumsi. Oh, sekarang ada ya sosis-sosis gitu kan. Sosis ada yang harus dimasak, ada yang bisa dikonsumsi langsung. Ini harus tertera pada label, tertera pada di kemasan produknya. Baik itu kalau memang sampai ke konsumen atau mau diolah lagi. Mungkin bagi produsen gitu, mungkin apa nih? Restoran gitu ya. Kalau restoran kan beli bahan bakunya gitu kan. Setelah itu apa nih? Bisa disajikan langsung kah? Ya, atau harus diolah terlebih dahulu. Nah, harus tertera pada kemasan ini. Kemudian, penanganan oleh konsumen yang berkaitan dengan instruksi penyimpanan untuk mencegah kesalahan penanganan yang berpengaruh pada kualitas produk. Teman-teman kalau beli obat, beli makanan, simpan di suhu sejuk dan kering. Gitu kan. Ya, suhu sekitar berapa sampai berapa. Itu tertera pada kemasan produknya. Itu juga dilabelkan atau terlampir pada kemasan untuk yang ke konsumen atau bahan baku yang akan diproduksi ke proses produksi atau di pabrik gitu ya. Bahan baku dikirim untuk diolah lebih lanjut itu juga harus terlampir pada produk yang bahan baku Mas, ataupun produk yang sampai ke konsumen tadi. Kemudian apa? Target pengguna. Berisi apa? Isinya ada terkait dengan jika target ditujukan untuk orang dewasa, anak-anak, bayi, dan balita. Nah, ini kan biasanya sudah ada targetnya nih. Ada kan beberapa produk yang tidak boleh dikonsumsi di bawah 2 tahun gitu kan. Tidak boleh dikonsumsi untuk anak-anak di bawah 5 tahun. Atau hanya untuk orang dewasa. Atau hanya untuk bayi. Ini juga harus tertera pada produk. Ya, tidak boleh dikonsumsi untuk ibu hamil. Nah, ini tertera ini ya pada produk. Kemudian, jika target produk penggunaan secara khusus atau populasi yang rentan, misal bayi, kemudian ibu hamil, orang tua, lansia, atau dengan diet khusus gitu ya. Orang diet kan kadang kandungan gulanya sekian. Ini kan dengan kandungan sekian berarti penilaian produk. Bilangnya low sugar. Waktu itu dicek kandungan gulanya masih tinggi, ini juga harus tertera. Meskipun low-nya berapa nih? Ada standarnya. Kalau emang low juga disertakan di sana. Oh, ini low sugar Pak, ya low-nya berapa? Kadang kan memang ada produk-produk yang akan berisiko jika dikonsumsi oleh konsumen yang memang rentan kalau memang dia minum atau makan produk yang gulanya tinggi. Jadi meskipun bilangnya low sugar gitu ya, tapi juga harus tertera low-nya berapa gram ya per produknya. Oke. Kemudian maka perlu untuk meningkatkan pengendalian proses, pemantauan, tindakan pengendalian yang lebih sering. Verifikasi, pengendalian yang efektif atau cara lainnya untuk memberikan jaminan tinggi bahwa produk aman dikonsumsi oleh populasi rentan tersebut. Oke. Kemudian selanjutnya, ini lanjut yang proses tadi. Kemudian kita harus membuat diagram alir. Ya, diagram alir berarti dari mana nih? Dari proses bahan baku mulai masuk sampai produk jadi sampai diterima oleh konsumen gitu ya. Penyusunan diagram alir proses adalah dasar untuk melakukan evaluasi bahaya. Nah, nanti biasanya di diagram itu per proses nanti ditentukan bahayanya apa nih masing-masingnya. Ya. Di warehouse bahayanya ini, di produksi bahayanya ini, di packing bahayanya ini. Ya, dasarnya dari sini.
adalah dasar untuk melakukan evaluasi bahaya. Jadi di diagram ya ditentukan bahayanya apa saja. Detail tuh biasanya diagram. Kemudian diagram alir harus jelas, akurat, dan berisi informasi yang detail. Ya, isinya apa saja? Di sini berkaitan dengan urutan dan interaksi dari semua tahapan, mulai dari bahan baku datang sampai produk jadi gitu ya. Kemudian saat semua bahan masuk ke dalam proses produksi, mungkin ada proses mixing lah, pencampuran warna, ya, kemudian penambahan rasa dan lain-lain. Ini berarti apa? Di proses ini juga diidentifikasi bahayanya. Kemudian tindakan pengendalian dan parameter proses. Pengendalian apa? Misal ruang suhu gitu ya. Parameternya apa? Ada termometernya ya terkait dengan pengukuran suhu. Kemudian ada proses kalau rework. Waduh, rework ini apa nih? Rework ini apa nih, teman-teman? Rework dikerjakan ulang. Misal ya, ada dalam suatu proses produksi, kemudian di prosesnya apa? Ada yang beberapa reject nih, atau mungkin tercampur nih, nggak sempurna. Ya, ini bisa diproses rework, tapi berapa ya, teman? Ada yang bisa diproses rework, dikerjakan ulang. Misal, ini waktu kita kerjakan kok warnanya awalnya putih kok jadi agak kuning. Bisa nggak kita perbaiki lagi? Oh bisa Pak, di rework Pak, dicampur dengan adonan yang lain dengan warna yang lebih putih. Nanti hasilnya akan jadi samar nih, atau mungkin sama dengan yang produk barunya. Ya ini beberapa produk memang bisa di rework. Kalau yang minor-minor ya kesalahannya. Tapi kalau fatal, misal rasanya berbeda jauh atau warnanya berbeda jauh, atau mungkin jadi berjamur ya jangan ya. Nggak bisa di rework. Kemudian saat semua bahan, produk, atau limbah yang dirilis atau dibuang. Ini juga masuk dalam diagram. Bahan, produk, atau limbah yang sudah dirilis. Ada nggak Pak bahan yang dirilis? Ada, mungkin bahannya expired gitu ya. Produk atau limbah yang dirilis, ini ada bagannya masing-masing. Kemudian proses yang dikerjakan oleh pihak luar atau yang disubkontraktorkan. Contohnya apa? Ada nggak proses yang disubkonkan? Mungkin kalau kita berkaitan dengan proses produksi, yang banyak disubkonkan ya, APD. Ya, terkait dengan pencucian APD, laundry, ya, topinya, maskernya, bajunya, ini biasanya kan di laundry, dibersihkan, dicuci. Yang mengerjakan siapa? Nah ini boleh dikerjakan sendiri atau di subkonkan. Ya, kalau di subkonkan nanti kita identifikasi nih, di subkon itu mengerjakannya seperti apa? Kita tentukan critical control point. Ya, dari proses kerjanya si subkon tadi. Kemudian persyaratan dari pihak eksternal, baik itu dari, kalau B2B ada dari pelanggan gitu ya, peraturan pemerintah, standar internasional, dan juga lain-lain. Oke, kemudian setelah diagram alirnya dibuat, di sini kemudian kita konfirmasi diagram alirnya di lapangan, sesuai nggak? Bisa nggak dijalankan? Ya, diagram alir harus menjadi gambaran aktual proses di semua shift, ya, baik itu hari ke hari, minggu ke minggu, sampai ke tahun. Dimonitor, ini bagan sesuai nggak ya? Atau ada perubahan nih? Oh Pak, ternyata laundrynya ganti Pak. Nggak jadi subkonkan, karena dipegang sendiri. Berarti meskipun dipegang sendiri juga harus ada standarnya. Berarti kita rubah dari dokumennya ya, apa bagannya. Kemudian lakukan verifikasi mulai dari tahap awal, akhir proses, dan pastikan parameter proses sesuai. Penyimpanan di gudang suhu sekian, oke aman. Proses produksi, handlingnya sekian menit, oke aman. Proses pemasakan sekian menit, oke aman. Kemudian mungkin dari setelah proses pemasakan ada pendinginan sekian menit, dicek kadarnya sekian, oke aman. Ya. Kemudian di packing suhunya sekian sampai ke rilis ke konsumen. Jadi memang diklarifikasi dari setiap proses dari awal hingga akhir. Kemudian ada verifikasi dilakukan oleh personel yang memahami proses operasi pengolahan. Biasanya ada tim HACCP khusus ya. Kalau biasanya sih diwakili atau dikerjakan oleh teman-teman QC. Karena ya QC kan memastikan kualitas produk. Salah satunya apa? HACCP ini bisa berjalan maksimal gitu ya. Monitoringnya biasanya tim leadernya atau PIC-nya dipegang oleh tim QC.
Jika terdapat ketidaksesuaian, misal ada temuan gitu ya, diagram alir dapat dilakukan revisi dengan kondisi dan praktek lapangan atau kondisi dengan praktek di lapangan yang kurang tepat dapat disesuaikan dengan diagram alir yang telah disusun. Tadi ya saya sampaikan ya. Misal kalau memang ada beberapa yang tidak sesuai, Pak, di lapangan ini diagram alirnya disimpan di warehouse-nya 8 jam. Ya, tapi kondisi kita warehouse-nya nggak cukup, Pak. Jadi diagram alir prosesnya kita rubah. Di warehouse-nya cuma 6 jam, sisanya nanti disimpannya di area produksi nih. Berarti dirubah diagram alirnya. Karena apa? Di lapangan nggak cukup, nggak sesuai. Ya mau nggak mau gimana? Berarti kita rubah. Berarti diagram alir kita nggak bisa dilaksanakan di lapangan nih. Kita sesuaikan. Misal, terkait dengan pemprosesan produk, pencampuran gitu ya. Di diagramnya, proses pencampuran dengan mesin A, umpama. Ternyata mesin A-nya nggak bisa nih. Ya, ada trouble. Sebelum masuk mesin A, misal ada diaduk manual dulu, baru dimasukkan mesin, misal seperti itu. Ya, berarti di diagram alirnya kita sesuaikan. Ya, poinnya adalah sesuai ya teman-teman. Jangan sampai rencana cuma sekedar rencana, tapi di lapangan tidak bisa dijalankan. Mama di lapangan ada modifikasi atau ada penyesuaian lah ya. Ini juga harus tertera pada diagram. Kita modif, kita revisi nggak apa-apa diagram. Nah, it's okay. Yang penting tidak menyalahi HACCP dan GMP tadi. Kemudian, penanganan dari setiap potensi bahaya. Oh, ini macam-macam nih potensi bahaya. Kita harus membuat daftar semua potensi bahaya yang mungkin ada dan terkait dengan setiap langkah. Ya, berarti apa nih? Di setiap diagram tadi ya, diagram alir ya, dari bahan baku datang sampai bahan baku rilis, di sini apa? Kita buat daftar semua potensi bahaya dari setiap proses. Ya, dan mempertimbangkan tindakan apapun untuk mengendalikan bahaya yang teridentifikasi. Nah, bahaya ini apa nih? Bahaya kalau mungkin kita bicara orang safety kan yang membahayakan bagi orang, alat, dan juga lingkungan gitu ya. Nah, kalau ke HACCP apa, Pak? Di sini adalah bahaya atau benda, benda bisa di sini ya, atau kondisi ya, baik itu dari bahaya biologi, kemudian fisik, ya, pada makanan yang berpotensi menimbulkan pengaruh buruk bagi kesehatan. Kemudian, bahaya dapat bersumber dari manusia. Wah, manusia ini apa? Contoh apa? Tangan kita ini kan mengandung apa? Kuman-kuman gitu ya. Kalau kita nggak cuci tangan, nggak hygiene, kita nyentuh produk, berpengaruh nggak ke produk? Berpengaruh. Bakterinya pindah nih. Ya, jamurnya pindah gitu mungkin. Dari manusia. Mungkin contoh lagi apa ya? Ini orangnya sakit flu gitu ya. Ketika orangnya bersin, ada percikan apa nih? Cairan yang keluar gitu ya. Nempel ke produk. Yang produk kan berpengaruh. Ini ya. Jadi apa? Bersumber bisa dari manusia, kemudian lingkungan ya tadi ya terkait dengan suhu, ya debu mungkin dan lain-lain. Kemudian ada pest, hama. Ini bahaya hama ya, toa, semut, cicak, binatang apapun yang masuk, yang kontak, yang bisa masuk ke area produksi, berarti hama. Ya, Pak, kucing kan lucu Pak, kucing kalau masuk produksi bisa jadi hama. Ya, karena apa? Potensi apa? Bulunya, kotorannya. Ini kalau bersentuhan dengan produk, jadinya critical control point tadi, termasuk kucing atau hama ini ya. Ya, kemudian bahan baku dan juga kemasan, bangunan, peralatan dan atau kondisi proses yang terlewat atau tidak sempurna. Jadi macam-macam nih bahayanya. Ya, dari biologi, kemudian fisik ya, kemudian juga terkait dengan bahaya-bahaya baik dari orangnya, kemasan, kemudian pest ya, kondisi peralatan ya, dan juga kondisi proses yang terlewat. Opak masuk ke area produksi harus lewat warehouse dulu, harus dibersihkan dulu, ternyata nggak dicuci. Langsung dipakai, ini kan akan berpengaruh ke produk. Misal apa ya, kalau kita buat kue mungkin loyang ya, wah loyangnya nggak dicuci nih, habis buat coklat kemudian buat keju. Berpengaruh nggak ke produk kejunya? Berpengaruh. Warnanya misal berubah. Atau rasanya ini kayak keju kok campur-campur coklat. Ya, itu lah ya. Nah, kemudian ini di bawahnya ada beberapa gambar ya, teman-teman ya. Terkait dengan bahaya-bahaya tadi. Ada dari mikrobiologi, nah itu jamur ya. Kemudian
Ini masuknya pes juga di sini ya, makhluk hidup ya. Kucing, semut, cicak, kecoa, tikus, ini masuk potensi dari hewan. Kemudian batu kerikil. Batu kerikil ini bukan hama ya, maksudnya bahaya ya teman-teman ya. Batunya ya teman-teman kalau makan nasi deh, kemudian tiba-tiba ada kerikilnya kan kaget kan, oh kok keras gitu kan. Ini jadi shock nih. Ini termasuk potensi bahaya ya kerikil. Kemudian apa lagi yang biasa di kantor tuh banyak? Isi strapless. Ya Pak ini kan sepele Pak. Biasanya di pinggir-pinggir jalan kalau beli nasi juga di strapless. Kalau ketelan gimana straplessnya? Ya, jadi isi strapless ini potensi bahaya dan risikonya tinggi. Terus gimana Pak untuk pengendalian isi straplessnya ini? Kalau kita mau menggunakan kita memerlukan pengumpulan dokumen gitu ya, terus pakai apa? Gak ada strapless nih Pak. Nah, kalau di food manufacturing ada straplessnya beda tuh teman-teman. Jadi nggak pakai isi. Jadi apa? Sama bentuknya kayak strapless buat nyepret dokumen gitu ya. Tapi apa? Dia hanya akan mengaitkan antar halaman, antar kertas tadi. Tidak ada tambahan besi ataupun paku ya. Ini kalau di food manufacturing atau di perusahaan-perusahaan yang memang ada potensi kontaminasi ke sini, itu biasanya straplessnya diganti tuh. Nggak boleh. Strapless yang ada isinya besi itu nggak boleh. Kemudian ada potongan-potongan dari kemasan. Entah itu kaleng ya, plastik. Ya misal kita kalau buka sarden kan, itu kan kaleng. Kalau kita ada potensi serpihan logamnya jatuh ke sardennya, jadi kita makan kaleng dong. Ya, ini termasuk potensi bahaya. Kemudian terkait dengan kandungan-kandungan dari produk atau tambahan-tambahan dari produk yang mungkin dilarang gitu ya. Contohnya apa di sini? Di sini contohnya ada borak, wajahnya. Kalau dulu ngetop bakso borak, formalin gitu ya. Kemudian ada rodamin, ya kuning metalin pewarna buatan yang memang bukan untuk makanan. Ya, ini juga masuk ke potensi bahaya. Oke, di sini mungkin saya sudah sebutkan tadi ya. Jenis-jenis bahaya. Ya, ada yang masuknya ke bahaya fisik. Contohnya apa? Kayu, batu, plastik, kaca, akrilik, logam, isi strapless. Yang tadi ya. Kemudian apa lagi? Ya ini masuknya masih di sini nih. Mungkin orang ya, entah itu apa? Kalau laka, potongan anggota tubuh orang. Ini masuknya ke fisik juga nih kelihatan. Ya. Kemudian yang kedua terkait dengan bahaya kimia. Bahaya kimia ini beda nih. Ada yang terjadi secara alami karena pencampuran dari suatu bahan-bahan tadi ya. Misalnya alergen pada makanan, kemudian mikotoksin, dan juga dekomposisi produk. Produk A ini aman dikonsumsi nih. Tapi kalau dicampur dengan produk B, jadinya reaksi kimianya beda. Ya, misal habis makan apa nggak boleh makan ini gitu ya. Karena kalau nyampur dari suatu bahan tertentu nanti nggak aman dikonsumsi. Misal seperti itu. Kemudian bahan yang digunakan dalam formulasi. Ya, misal pewarna, kemudian pengawet, ya, perasa, yang memang ada nanti kalau ditambahkan terlalu banyak atau dengan suhu tertentu, ini bisa berbahaya. Ya, Pak, ini pewarnanya merah nih, ya. Tapi kalau kita pencampurannya dengan suhu tertentu, berubah nih Pak jadi ungu, misal begitu ya. Dia ada beberapa produk yang memang seperti pewarna, perasa ini di suhu yang berbeda, ini punya efek yang berbeda nanti. Kemudian tanpa sengaja atau disengaja muncul, misalnya apa? Residu bahan kimia pembersih, pestisida, bahan kimia, industri, logam, berat, residu obat, bahaya, radiologi. Kalau kita lihat di sini, ini lagi ada kasus ini ya, teman-teman ya. Kalau mungkin saya boleh sharing sedikit ya. Ini masuk ke HACCP nih. Ada salah satu case apa? Produk udang kita yang diekspor ditolak oleh negara penerima. Kenapa? Karena udang kita mengandung radioaktif. Nah, di sini masuknya ke bahayanya di kimia. Ya, ada potensi bahaya radiologi yang nggak terdeteksi awalnya. Nah, ternyata apa? Waktu produknya diterima oleh penerima negara penerima produk, setelah dicek, ternyata kok mengandung radioaktif, dikembalikanlah ke kita lagi.
Nah ini ya, berarti masuknya di sini nih, terkait dengan bahaya kimia, ya, baik itu dari industri, logam berat, residu, dan juga bahaya radiologis tadi kalau kita bahas terkait dengan radiasi gitu. Kemudian yang terakhir terkait dengan bahaya biologi. Apa ini? Pest ya, binatang. Kemudian ada tumbuhan, vegetatif bakteria, salmonella dan lain-lain. Kemudian ada Bacillus cereus, Clostridium, Botulium, ya, dan lain-lain. Ini adalah virus-virus ataupun bakteri-bakteri yang berpengaruh ke produk. Entah itu mempercepat kebusukan, entah itu membuat produknya jadi kering gitu misal, atau mungkin produknya nggak bisa dikonsumsi lagi, berjamur dan lain-lain. Nah, ya makanya ya kalau eh, klasifikasi bahaya sudah tahu tadi, kita identifikasi bahaya. Produk kita tuh mengandung apa, proses kita tuh bisa apa gitu. Kita identifikasi bahaya. Ini kita DC ya. Identifikasi bahaya atau hazard identification dilakukan dengan cara peninjauan di lapangan, studi literatur, dan diskusi dengan tim HACCP berdasarkan input dari diagram alir proses, deskripsi produk, deskripsi bahan baku, bahan penyusun dan bahan penolong, rencana penggunaan, pengalaman, data historis, dan juga referensi ataupun literatur. Ini dasar-dasar kita ya untuk mengidentifikasi bahaya tadi. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan identifikasi bahaya. Selain apa? Pertama adalah tahapan sebelum produknya datang dan juga sesudah produknya selesai produksi. Ya, ada nggak ini? Ada tahapannya nggak? Tahapan-tahapan ini bisa berpengaruh nanti. Misal, Pak, di sini barang datang harus loading dulu nih. Ya bongkar siapa? Ya bongkar tim lapangan, misal seperti itu. Tapi nggak ada APD khusus. Ini bisa diketahui nih ya. Ada nggak identifikasi bahayanya? Potensi bahayanya, ya, yang harus kita identifikasi. Oh ada Pak, si kulinya kalau kontak dengan produk nggak pakai sarung tangan, misal seperti itu. Ya, berarti ada potensi bahaya di sini ya. Kemudian keterkaitan dengan rantai proses, ya, antara dari warehouse kemudian ke distribusi. Di sini apa? Keterkaitan dengan rantai proses di sini ada nggak bahayanya? Oh Pak, kalau nanti dari gudang ke produksi, ya suhunya berubah Pak. Suhunya berubah dari gudang 30 misal ke produksi 25, ya. Ada penyesuaian dulu, nggak bisa langsung. Jadi tambahkan apa? Ada sasroom misal. Ada apa entering room ya. Buat ruang tunggu dulu nih. Dari warehouse suhu sekian, taruh dulu di apa? Ruangan khusus tadi, baru setelah 30 menit misal, baru bisa dijalankan. Ini berarti apa? Keterkaitan dengan rantai proses. Kemudian terkait dengan peralatan, utility, lingkungan, dan manusia ini juga jadi poin penting yang harus diperhatikan ya teman-teman ya. Dalam mengidentifikasi bahaya, alatnya seperti apa? Bahaya nggak ke orang? Kemudian asapnya gimana? Apinya gimana? Olinya gimana? Nah, ini masuknya di sini ya. Terkait dengan peralatan, utility, ya, dan juga apa? Handling terkait dengan mesin-mesin tadi. Ya, lingkungan ya, suhu dan lain. Keterkaitan sudah kita bahas. Kemudian, nah ini yang harus kita buatkan standar ya. Tingkat penerimaan atau acceptable level. Ini beda perusahaan bisa beda nih. Acceptable levelnya. Dilakukan untuk menentukan menentukan tingkat penerimaan pada produk akhir yang didasarkan pada peraturan perundangan, persyaratan konsumen, rencana penggunaan, literatur, dan lain-lain. Ini batas aman lah ya. Oh misal, datang produk coklat gitu ya. Oh Pak, di standarnya nggak boleh ada yang leleh nih. Ternyata ada 2 umpama yang leleh. Nah di perusahaan bisa buat standar tuh. Oh kita masih terima deh kalau yang 2 leleh, tapi yang 1000 sekian nggak leleh. Ya boleh. Jadi kita harus terstandar untuk terkaitan dengan kondisi produk tadi. Ya terkait dengan tingkat penerimaan produk tadi. Tingkat penerimaan seperti apa? Misal rejaknya 2, seperti itu, baru terima. Atau ini nggak leleh Pak, tapi beku. Ya harus bekunya sampai sini, ya silahkan. Ya, jadi ada toleransi ya.
produknya sekian-sekian, indikatornya boleh diterima suhu sekian sampai sekian, atau expirednya kurang 10 hari umpama. Kalau sudah tinggal 5 hari ya nggak diterima. Di sini berarti ada terkait dengan tingkat penerimaan ya, level acceptable level. Dilakukan untuk menentukan tingkat penerimaan pada produk yang didasarkan pada peraturan perundangan dan lain-lain. Oke, ini ada bagan ya teman-teman ya. Ini mungkin sama ini kayak HIRA-DC ini. Cuma kalau di HIRA-DC kan rata-rata matriksnya 5 nih. Ya, kalau di sini matriksnya 3. Ya, ada likelihood terkait dengan keseringan kejadian dan juga severity terkait dengan keparahan dengan produk tadi. Nah, kalau sini kalau kita lihat, Pak, skalanya 3, Pak. 3 ini apa aja? Nah, kalau likelihood ada 3, ada L1, M2, H3. L1 berarti apa? Low risk. Peluang kejadiannya rendah atau mungkin belum pernah kejadian sama sekali. Ya, masuknya ke low. Yang kedua ada medium. Ya, medium apa? Peluang kejadian 1 kali dalam 1 tahun. Atau memang ditentukan peluang kejadiannya sekali dalam tahun. Kemudian sering, ini lebih dari 1 kali dalam setahun. Ya ini 3 aja ini levelnya teman-teman ya, atau 3 aja indikator likelihoodnya. Biasanya kalau di safety kan 5 ya. Kemudian severity, tingkat keparahan dari ketika kita mengkontaminasi dengan produk. Pertama low, di sini ada dapat menyebabkan sakit ringan, keracunan, mungkin mual muntah gitu ya. Kemudian M2 atau medium, di sini dapat menyebabkan sakit dan tidak atau menimbulkan indirectly kecelakaan gitu ya. Atau kumulatif risk, resikonya yang nggak cuma satu gitu ya. Kumulatif. Jadi entah itu rusak produk lah atau mungkin kontaminasi dengan jamur dan lain-lain. Yang ketiga ini high, dapat menyebabkan rawat inap sampai dengan meninggal. Jadi apa? Bisa keracunan nih si konsumennya. Ini lagi banyak dapur ya, mudah-mudahan nanti bisa belajar di sini. Teman-teman bisa kontribusi untuk memastikan makanan-makanan ini yang dimasak aman. Oke, kemudian ya ada control measure atau tindakan perbaikan dari jenis bahaya tadi ya. Baik itu bahaya biologi, kemudian bahaya kimia, dan juga bahaya fisik. Kalau di sini kita lihat di tabel, ya ada jenis bahayanya biologi, kemudian contoh bahayanya apa dari biologi ini? Oh, bakteri. Pengendaliannya apa? Agar si bakteri ini tidak menyebabkan kerusakan pada produk, tidak menyebabkan tidak berpengaruh pada produk. Ya, pengendaliannya apa? Contoh, di sini dipanaskan. Jadi kalau dipanaskan di suhu tertentu, bakterinya mati. Daging gitu contoh ya. Pak, dicantumkan di sana. Memanaskan di suhu sekian berapa lama? Cantumkan. Ya, kalau nggak gitu nanti bakteri nggak mati. Yang kedua terkait dengan alergen. Ya, tindakan pengendalinya mungkin ada labeling. Kemudian ada alergen cleaning program. Ada nggak program-program atau penambahan-penambahan yang bisa menghilangkan alergen dari suatu produk? Sanitizer, program sanitasi. Lubrikan. Di sini ada pengendaliannya, ada program maintenance menggunakan food grade lubrikan. Tadi ya saya sudah contohkan ya. Ketika mekaniknya mau memperbaiki mesin yang mesinnya ini mesin produksi makanan, ya berarti olinya harus food grade. Nggak boleh oli bekas tronton kita gunakan untuk pabrik makanan ya. Hitam semua nanti ya. Kemudian bahaya terkait dengan fisik, ya, baik itu pecahan kaca, kayu, logam, ya besi mungkin, batu dan lain-lain. Tindakan pengendaliannya apa? Mungkin ada prosedurnya, ya. Prosedur bagaimana produk ini agar tidak terkontaminasi dengan pecahan kaca, logam dan lain-lain tadi ya. Oh, harus ada screening. Ya, misal menggunakan pendeteksi logam detektor. Kemudian menggunakan X-ray gitu ya. Jadi ada screening nih. Ketika produknya sudah jadi dan mau rilis, cek dulu ada nggak potensi-potensi fisik yang masih terlewat. Ya, entah itu batu ya, kemudian mungkin ada apalagi serpihan kabel gitu misalnya seperti itu ya, kaca ya, kayu ya dan lain. Nah, berdasarkan hasil penilaian bahaya dilakukan tindakan pengendalian, pemilihan tindakan pengendalian.
atau kombinasi dari tindakan pengendalian. Pengendalian fisiknya sudah, kimia belum nih. Kimianya apa nih? Ya, oh Pak, kimianya harus pakai APD nih, misal peraturan seperti itu. Ya, tindakan pengendalian dipilih untuk mencegah, menghilangkan, dan atau mereduksi bahaya yang pada sampai tingkat penerimaan yang telah ditetapkan. Jadi tindakan pengendalian dan disiplin tadi harus bisa apa? Mencegah, menghilangkan, dan atau mereduksi, mengurangi ya bahaya sampai tingkat penerimaan yang bisa telah ditetapkan. Oke, kalau kita bisa baca form HACCP ini ya, ini mungkin mirip-mirip Hiradis ini. Di sini contohnya ada materialnya tepung terigu. Kategori bahayanya ada 3, dari bahaya fisik, kemudian bahaya kimia, ada bahaya biologi. Ternyata tepung terigu ini ya enggak, ternyata bahaya nih. Ya, zatnya apa? Kalau fisik biasanya dari kerikil ataupun pasir. Kimia dari Pb, ya, CD, Sn, Hg, As, mungkin seperti itu. Bahaya biologi, ya ada dari E. coli, misal seperti itu ya. Nah, di sini kontaminasinya dari mana? Ya, ada source di sana. Kontaminasi dari supplier bahan baku, misal seperti itu fisiknya. Kemudian kontaminasi dari supplier, ya, kontaminasi dari supplier atau kombinasi dari cuaca dan lain-lain ini ya, ini macam-macam nih source-nya nih. Kemudian acceptable levelnya apa? Ya misal di sini kalau ada terkait dengan kimia, bahan kimia ada Pb, Cd, Sn, Hg, As ya. Maksimal 0,5 mg per kilogram ya, sampai dengan maksimal 0,2 mg per kilogram. Ini macam-macam. Jadi ditentukan indikatornya. Acceptable-nya berapa nih? Diterimanya berapa? Jadi ada acuannya teman-teman menerima bahan baku. Kemudian di sini ada likelihood, ya, seberapa sering kejadian, severity seberapa parah kejadian, dan terakhir adalah dampak yang signifikan yang berpotensi bisa menyebabkan CCP tadi nggak tercover. Baru nanti tindakan pengendalian nih. Pengendaliannya apa di sini? Kalau kita lihat di sini yang fisik, ada pengecekan fisik saat penerimaan bahan baku. Kalau bahan kimia ada pengecekan COA ya saat penerimaan. Dan biologi di sini ada pengecekan COA saat penerimaan. Ya, nanti dibuatkan timeline-nya kapan harus diperbaiki dan juga PIC-nya siapa yang akan melakukan perbaikan-perbaikan ini. Jadi nggak harus K3 semua nih, nggak harus ASC semua, ya. Tergantung bahayanya tadi. Sudah kita bahas tadi ya. Kemudian untuk menentukan batas kritis tervalidasi untuk tiap critical control point. Ya, batasnya tadi gimana? Nggak cuma tanpa kajian gitu ya, asal buat batas yang aman gitu. Tapi ada dasarnya ya teman-teman. Menentukan batas kritis tervalidasi untuk setiap critical control point di sini apa? Setiap critical control point ditentukan batas kritisnya. Suhunya berapa maksimal? Suhu atasnya berapa? Suhu bawahnya berapa? Batas kritis bertujuan untuk memastikan tingkat penerimaan yang tidak terlampaui. Ya, misal kita beli produk gitu ya, disimpan suhu sekian sampai sekian. Kalau disimpan di suhu yang lebih tinggi, nanti apa? Produknya rusak. Ya, batas kritisnya terlewati di sini. Ya. Kemudian terkait dengan batas kritis untuk tindakan pengendalian di setiap critical control point. Pak, di sana batas kritisnya suhunya maksimal 30 derajat. Kemudian tindakan pengendalinya apa nih biar jangan sampai ke 30? Pak, kita pakai termometer, Pak, untuk mengukurnya. Kemudian sedia blower sama sedia AC, misal seperti itu ya. Terkait dengan critical control point. Kemudian ya, menentukan setiap pemantauan untuk setiap critical control point. Menentukan sistem untuk setiap pemantauan untuk setiap critical control point. Yang pertama apa? Sistem pemantauan atau sistem monitoring yang bertujuan untuk memastikan critical control point ini masih terkendali, tidak melebihi ambang batas, ya, tidak melebihi nilai maksimalnya. Kemudian batas kritis harus dilakukan pemantauan dan terjadwal dan continue, artinya ya.
Sistem pemantauan yang berupa prosedur instruksi kerja dan catatan harus mencakup apa? Pengukuran di observasi. Pengukuran observasi memberikan hasil dalam jangka waktu yang cukup panjang. Kemudian ada lagi, alat pemantauan yang digunakan. Ini berpengaruh alat pemantauan yang digunakan. Berarti apa teman-teman? Pastikan dikalibrasi ya. Metode kalibrasi dapat diterapkan, dari sudah kita bahas. Frekuensi pemantauan, tanggung jawab dan wewenang, persyaratan dan metode pencatatan. Nah, kalau di sini, metode dan frekuensi mencukupi bila batas kritis dapat terukur dan terkoreksi atau dapat diisolasi dan evaluasi dengan baik serta pada waktunya. Tepat pada waktunya. Kemudian personel yang melakukan pemantauan harus diberikan bimbingan. Dan semua rekaman bukti pemantauan harus diberikan ke bimbingan. Ya, semua rekaman bukti dan pemantauan ditandatangani oleh orang yang melakukan pemantauan dan melaporkan hasil dari waktu aktivitas yang dilakukan. Kemudian ini bicaranya pola pikirnya ini ya, mungkin ini sama kayak investigasi nih. Ya, menentukan setiap pemantauan untuk setiap critical control point. Nah, di sini ada what, where, who, when, how. 5W, 4W nih, 1, 2, 3, 4, 4W, 1H. What, apa yang dipantau? Ya, pastikan hal yang dipantau langsung berhubungan dengan critical control point. Yang kedua apa? Where, di mana dilakukan pemantauannya? Who, siapa yang melakukan pemantauan? When, kapan dilakukan pemantauan? Dan how, bagaimana pemantauan itu dilakukan? Nah. Oke, kemudian selanjutnya ada menentukan tindakan koreksi dari bahaya-bahaya yang sudah terkumpul tadi dan berpotensi apa? Menimbulkan kerusakan pada produk. Tindakan koreksinya apa? Di sini tindakan koreksi direncanakan untuk setiap critical control point berupa penanganan saat batas kritis terlampaui. Kemudian jika batas kritis terpantau dan kontinu dan terjadi persimpangan, produk apapun yang diproduksi pada persimpangan tadi adalah produk yang berpotensi tidak aman atau di-reject gitu ya. Sehingga perlu dilakukan proses selanjutnya, dapat di-reproses atau di-rework gitu ya. Dialihkan ke pengetahuan yang lain ataupun dimusnahkan. Tindakan yang harus dilakukan untuk mencakup apa nih terkait dengan tindakan korektif? Pertama ada korektif langsung dan disposisi terhadap produk yang terpengaruh. Yang kedua, tindakan korektif untuk menghilangkan bahaya penyebab ketidaksesuaian. Yang ketiga apa? Pencatatan bisa dilakukan. Yang keempat adalah tinjauan berkala. Atas tindakan korektif sebaiknya dilakukan untuk mengidentifikasi tren dan untuk memastikan efektivitas untuk tindakan risikonya. Kemudian ya ada proses validasi rencana HACCP dan prosedur verifikasi. Bagian yang sudah dibuat, proses sudah dijalankan, kita lakukan validasi dan proses verifikasi. Masih ada nggak yang kurang? Ada yang terlewat? Ya, kita lakukan verifikasi. Nah, di sini terkait dengan validasi adalah tindakan dan batas kritisnya dilakukan selama pengembangan suatu rencana HACCP. Validasi dapat mencakup tinjauan literatur ilmiah, metode matematika, studi validasi dan atau menggunakan panduan dapat dikembangkan oleh sumber yang berwenang. Nah, kemudian, selama proses penerapan awal HACCP dan setelah proses verifikasi ditetapkan, maka bukti sebaiknya diperoleh untuk menunjukkan pengendalian dapat dicapai secara konsisten di dalam kondisi produksi. Jadi alurnya tadi ya, kemudian bahaya-bahayanya apa? Kita buatkan poster ya teman-teman. Untuk apa? Kita sosialisasikan ke operator-operator di lapangan agar apa? Mereka juga tahu. Oh ini nggak boleh nih ya. Oh ini reject nih. Oh ini sepatunya udah nggak aman di dalam, berarti harus ganti, misal seperti itu. Dan setiap perubahan yang memiliki dampak potensial pada keamanan pangan, ya maka memerlukan tinjauan
setiap hazard ini analytical critical control point, dan bila perlu harus divalidasi ulang HACCP. Oke, kemudian terakhir di sini ada prosedur verifikasi. Kita harus verifikasi apa yang sudah dibuat. Verifikasi yang dilakukan untuk memastikan sistem HACCP masih diterapkan sesuai dengan rencana. Ya, harus dipastikan sistem HACCP ini kan continue ya. Kemudian aktivitas verifikasi bisa mencakup terkait dengan pemeriksaan pencatatan dan pemantauan. Kemudian ada pemeriksaan terkait dengan penyimpanan dan tindakan yang diambil, inspeksi visual dan produksi terhadap tindakan pengendalian, pengambilan contoh dan analisa secara acak, kalibrasi pada peralatan tadi, pemeriksaan keluhan pelanggan, audit internal HACCP, pemeriksaan kembali oleh HACCP, dan verifikasi dapat dilakukan secara terencana sesuai dengan jadwal rutin atau dapat juga dilakukan dengan tidak terencana. Seperti ketika ada keluhan pelanggan maupun karena adanya jalur perubahan regulasi tertentu. Ya. Kemudian juga terakhir adalah rencana verifikasi mencakup tujuan, metode, frekuensi, dan tanggung jawab. Oke, mungkin yang saya detailkan di sini adalah verifikasi dapat dilakukan secara sesuai dengan jadwal rutin atau dapat dilakukan dengan tidak terencana. Nah, ini harusnya gimana ya? Harusnya terencana ya. Kalau nggak terencana, sporadis nanti jadi. Rencana verifikasi bertujuan mencakup metode, frekuensi, tujuan, frekuensi, dan tanggung jawab. Jadi semuanya kita masuk pada proses verifikasi ini. Kemudian membuat dokumen dan penyimpanan rekaman. Kalau kita lihat di sini, teman-teman, dokumentasi adalah sistem HACCP yang mencakup apa? Pertama ada penjelasan sistem HACCP-nya. Yang kedua, prosedur dan instruksi kerja yang terkait. Kemudian, catatan hasil monitoring, tindakan koreksi, ya, dan juga tindakan penyimpanan, baik itu hard copy maupun soft copy. Makanya, di setiap dokumen penyimpanan terkait dengan dokumen apapun ya, biasanya ada divisinya khusus. Karena kalau satu divisinya keteteran. Ya. Oke. Kemudian, terkait dengan skill atau pelatihan personil. Ya, pelatihan personil terkait dengan prinsip dan aplikasi HACCP adalah bagian penting untuk implementasi HACCP tersebut. Kalau orangnya nggak tahu, nggak mampu, ya gimana mau jalan? Ya, orangnya harus paham, pahamnya gimana? Dapat training dan berkala trainingnya ya, jangan sekali tinggal. Training berkala sampai bisa kita verifikasi. Nah, ini orang-orang yang diberi tanggung jawab untuk implementasi HACCP. Pelatihan harus ditinjau, ya. Untuk apa? Ditinjau ulang secara periodik untuk memastikan apa? Mereka dapat penyegaran, ilmunya ilmu-ilmu baru nih. Misal produknya nambah, misal produknya berubah. Ini kan berarti handling produknya berbeda, proses produksinya berbeda. Berarti orang-orang yang berkaitan dengan HACCP tadi harus di training ulang. Tata cara penyampaiannya seperti apa atau handlingnya seperti apa? Oh, nyimpen produk coklat yang dari supplier A seperti ini. Ternyata supplier B berbeda nih. Ya, karena memang mungkin produknya lebih lembut atau lebih gampang cair. Berarti handlingnya berbeda. Ya, pelatihan harus ditinjau ulang secara periodik dan diperbaharui jika perlu. Ada perubahan dan lain-lain. Perubahan layout produksi atau suhunya berubah ya. Mungkin ada tes tertentu. Pelatihan penyegaran juga dapat dilakukan sebagai bagian dari tindakan korektif jika ada temuan atau dari hasil dari hasil investigasi gitu ya, ditemukan bahwa ada beberapa tim yang memang harus di-upgrade nih skillnya nih, ya, akhirnya dilakukan apa? Penyegaran atau retraining. Nah, kurang lebih sekian teman-teman terkait dengan tema kita hari ini ya, terkait dengan HACCP. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya, sampai jumpa di upskill selanjutnya. Terima kasih.